Setelah meragukan ijazah Jokowi, kemudian mengklaim skripsi Jokowi juga palsu, kini Rismon CS melanjutkan pembuktian mereka ke lokasi kuliah kerja nyata Jokowi semasa jadi mahasiswa di UGM. Kita akan bahas soal ini bersama dengan penuding ijazah palsu Jokowi, Rismon Sianipar. Kemudian ada Sekjen DPP Bara JP, Rally Regan, dan mantan Kabaris Polri Ito Sumardi. Selamat petang Pak Ito, Pak Rally, Pak Rismon. Mbak. Ya. Selamat petang, Mbak. Terima kasih. Ini Nitya pengen tanya terlebih dahulu ke yang jauh-jauh sampai menyelidiki ya, Bang Rismon. Bang Rismon, dapat apa saja Bang di lokasi KKN Jokowi di Boyolali ya? Iya, kami mengunjungi langsung Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Kami tidak mendapati bukti atau dokumen tertulis apapun. Karena menurut Pak Camat yang kami jumpai, bahwa berkas-berkas yang berusia 40 tahun itu sudah dibuang atau karena tidak diperlukan atau dihancurkan begitu ya. Lalu karena keterangan dari para teman Pak Jokowi ya pada 15 April 2025 pada pertemuan di UGM mengatakan bahwa mereka mengatakan KKN di Desa Ketoyang kalau nggak salah. Nah itu kami konfirmasi ke Bu Kepala Desa bahwa memang tidak ada juga dokumen tertulis atau foto-foto yang disimpan di kantor desa atau di rumah Ibu Kepala Desa tersebut. Apa yang kami dapatkan adalah sebuah keterangan dari katanya seseorang pernah mengantarkan seseorang berkacamata itu naik Vespa untuk mengambil gitar di Solo. Nah, itu katanya tahun 1983. Nah, berkaitan dengan tahun ini juga, kita juga makin bingung karena Pak Jokowi malah mengklarifikasi kembali bahwa tahun KKN sebenarnya adalah 1985 awal. Sementara keterangan dari Pak Dirtipidum bahwa KKN tahun 1983. Ini yang hal-hal yang kontradiksi ini yang masih belum mendapatkan jawaban bagi publik. Jadi benang merahnya belum ketemu ya menurut Bang Rismon ya? Iya Mbak. Jadi terutama hari ini info terbaru bahwa kami juga mengunjungi rumah dari Pak Kasmujo di Pogung Kidul di Yogyakarta. Pak Kasmujo sendiri mengakui bahwa beliau bukan pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik dari Pak Joko Widodo, dan itu juga dikonfirmasi oleh Bu Kasmujo itu sendiri. Jadi padahal sebelumnya Pak Jokowi juga sudah memberikan pernyataan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik, bukan pembimbing skripsi. Tetapi hal itu justru hari ini dibantah sendiri oleh Pak Kasmujo dan Bu Kasmujo bahwa Pak Jokowi bukan pembimbing Pak Kasmujo bukan pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik dari Pak Jokowi. Ya, itu sudah pernah dibahas Bang Rismon. Saya sedikit saja ingin meminta tanggapannya Bang Rally karena nampaknya ingin berkomentar juga. Bang Rally, setelah melihat upayanya seorang Bang Rismon sampai turun langsung mengecek dan semua hal yang tadi dianggap oleh Bang Rismon belum ada benang merahnya katanya. Anda melihat ini bagaimana? Ya, saya rasakan keterangan dari Barreskrim kan sudah jelas. Saudara Rismon sudah mendapatkan jawaban. Dan dari keterangan dari pihak UGM sudah jelas. Sekarang mau ngecek ijazah Pak Jokowi KKN di mana, tahun berapa. Saudara Rismon, itu kejadian KKN tahun 85. Kalau saudara mau cek di mana-mana tahun 85 itu tahun 85 itu 30-40 tahun yang lalu. Kalau saudara cek punya saya juga nggak ada lagi di sekolahan saya juga tahun segitu. Jadi nggak usah aneh-aneh lah, ngada-ngada. Saudara ini kadang seperti nggak ada kerjaan aja. Ini nanti kalau ketemu faktanya nanti bukan itu lagi nanti yang dicari. Anda sendiri pekerjaan karena saudara kan membandingkan. Bukan saudara yang Anda. saudara itu yang cari-cari masalah.
Loh, kok cari Lah, masalah? udah benar Kenapa itu cari keterangan masalah? Saya Bareskrim. kan Udah menemukan kan fakta di betul keterangan lapangan. UGM. Saya Sekarang datang Anda sendiri. cari-cari lagi Anda itu. sendiri Saya ngapain tadi coba? tidak memotong kalimat saudara. Satu-satu silakan, Bang Regan. Ya, jadi Tapi Anda saya jangan rasa menghina saya seperti kurang nggak perlu kita tanggapi pekerjaan. lagi lah. Bang Rizwan Saudara kita Rizwan gantian ini ya, ngomong. Bang Regan Dia dulu, ngomong, setelah itu baru Bang Jangan merendahkan saya Anda. Rizwan. Sebentar Ya, ya, Mbak. Bang Regan dulu ya. Lanjutkan, silakan Bang Regan. iya, saudara Rismon itu sudah apa yang dia sampaikan tadi, yang dia lakukan itu sudah di luar koridor hukum. Kemarin berdasarkan unggahan Sandi, itu dia teliti, udah dikasih apa keterangan dari Bareskrim Dirtipidum sudah jelas. Ijazah Pak Jokowi dilakukan lab forensik dengan mengambil ijazah kawan-kawan Pak Jokowi, masih kurang puas. Ini sampai kapanpun keterangan-keterangan dari manapun saudara Rismon ini tidak akan benar bagi dia dan kawan-kawannya. Kenapa? Yang benar itu hanya menurut pendapat dia. Ini harus diteliti juga. Saudara Rismon ini peneliti atau apa? Bang Rizwan, Ya, silakan Anda ditanya siapa? tuh. Anda peneliti atau apa? Kau itu nggak paham kau. Jangan Rizwan. menyepelekan orang Anda ini. Apa Kau yang ini dicoba sama-sama dibuktikan Bang lurah, Rizwan? kenapa Atau kau tak gali juga kuburan lurahnya? Oke, kalau begitu saya coba ke Pak Ito deh. Pak Ito, ini perseteruan antara dua pihak tentu biasa, tapi Anda melihatnya upaya yang dilakukan oleh Bang Rismo, dan kalau memang nanti ada bukti-bukti ataupun tidak ada bukti, Anda melihatnya ini memang bisa nanti sejauh mana bisa digunakan sebagai alat bukti pendukung atas laporan di Bareskrim nanti, Pak Ito? Iya, baik, Mbak. Kan sekarang kita bicara masalah proses hukumnya. Saya bicara sebagai seorang mantan penyidik ya, dan juga proses yang dilaksanakan di Bareskrim. Kita kan di sini adalah menerima laporan untuk mencari kebenaran. Kebenaran itu mengumpulkan fakta, salah satu di antaranya adalah melakukan uji lapor. Ya kalau dianggap tidak profesional, saya juga bertanya gitu. Yang profesional seperti apa? Apakah yang memang mengatakan tidak profesional itu sudah pernah jadi penyidik, sudah pernah memiliki sertifikat sebagai penguji di lapor? Kan kita bertanya gitu. Kemudian yang kedua tentunya kita juga ingin mencari kebenaran. Nah, di sini kan kebenaran kalau dihadapkan dengan pembenaran tidak akan pernah ketemu. Sekarang kita tunggu saja prosesnya di peradilan. Sekarang kan teman-teman di Polda Metro Jaya sudah menyiapkan laporan berdasarkan dari hasil pelapor. Nah, nanti diuji di pengadilan. Tapi tentunya ini akan melalui proses di penuntut umum. Nah, kalau di pengadilan nanti bukti-bukti yang disampaikan oleh penyidik dan penuntut umum, kemudian nanti mungkin ada yang disampaikan oleh saudara Rismo dan teman-teman, silakan saja. Nanti apakah hakim akan mempertimbangkan temuan tersebut menjadi salah satu yang bisa dipertimbangkan untuk kasus itu. Jadi saya kira kita tidak usah terlalu gaduh di media ya, karena saya sendiri mengikuti kasus ini. Sebetulnya kasus ini sih sederhana. Kalau menurut saya kan ijazah Pak Jokowi itu kan produk dari kelembagaan. Lembaganya adalah UGM. UGM mengatakan itu asli. Nah sekarang kenapa kok si pemilik ijazah itu yang dikejar-kejar terus kan? Kalau memang ada proses itu tanyakan, kan itu proses itu kan masuk ke lembaga sehingga lembaga itu mengeluarkan produknya itu ijazah. Nah saya kira mungkin di sini saya juga tidak begitu paham ya mengapa sampai hal ini berlarut-larut ya. Kemudian menurut saya kita tunggu sajalah diuji di pengadilan fakta-fakta ya, fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik dengan mungkin fakta-fakta yang menurut ya pihak saudara Rismon dan saudara CS itu adalah yang bisa memperkuat mereka. Nah nanti hakim yang memutuskan. Ya, semua harus berdasarkan fakta dan tentu menimbulkan reaksi ya. Saya masih ingin berbincang, ingin membahas mengenai hal ini, termasuk juga terkait dengan respon dari Bang Regan, karena Pak Jokowi ini mengucapkan beberapa kata nih, ampun begitu ya. Tapi usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang.